Pada tahun 1941 properti Jepang di Amerika Serikat dibekukan dan ekspor minyak ke Jepang dilarang, karena pengepungan dan tekanan ekonomi dari Amerika, Inggris, Cina dan Belanda. Jepang menghadapi krisis dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris untuk membela diri demi nasib bangsa mereka. Pada bulan Maret tahun 1942 pasukan Jepang mendarat di pantai Jawa dan langsung disambut oleh pasukan pertahanan Belanda. Saat itu Belanda sudah berkuasa di Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari pasukan pertahanan Belanda. Tapi pada akhirnya pasukan Jepang berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Belanda di pinggir pantai. Keesokan harinya pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Shimazaki bergerak dengan waspada menuju ke pedesaan. Sesampainya di sebuah desa, seorang nenek tiba-tiba menghampiri Shimazaki dan langsung bersujud pada Shimazaki. Kemudian nenek itu mengatakan kalau orang-orang desa sudah lama menunggu kehadiran mereka, yang mana seorang penerjemah mengatakan ke Shimazaki kalau nenek itu bercerita dalam legenda Jawa ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa orang kuning akan datang dari timur untuk membebaskan Jawa dari orang kulit putih, dan membebaskan mereka dari penderitaan. Mendengar cerita itu Shimazaki langsung bersimpati pada penduduk desa. Shimazaki berjanji akan membebaskan Pulau Jawa dari jajahan barat di markas Jepang di Pulau Jawa untuk mencegah perang besar yang pastinya akan memakan banyak korban. Kapten Katooka menyarankan ke Shimazaki untuk menyusup ke Benteng Bandung yang menjadi markas besar Belanda, sekaligus markas gabungan tentara blok sekutu untuk merekomendasikan menyerah ke komandan musuh. Meski ragu dengan siasat itu Shimazaki tetap menerima misi berbahaya tersebut. Malam harinya Shimazaki dan Yamana menyamar menjadi orang Indonesia dan menghadang truk pasokan tentara Belanda yang akan masuk ke Benteng Bandung. Dengan mengancam tentara Belanda yang membawa truk pasokan, Shimazaki dan Yamana berhasil masuk ke Benteng Bandung. Di dalam benteng mengaku kalau dia adalah tentara utusan Kekaisaran Jepang yang ditugaskan untuk bertemu dengan Jenderal Terforten. Shimazaki mengeluarkan ultimatum agar Belanda segera menyerah pada Jepang untuk menghindari banyaknya korban yang jatuh. Shimazaki mengancam jika Belanda tidak menyerah maka dalam 1 jam ke depan jika dia tidak kembali ke markas pasukan Jepang akan melakukan penyerangan besar-besaran yang akan menghancurkan Benteng Bandung. Mendengar itu Terforten meminta Shimazaki agar pasukan Jepang menahan serangan karena dia harus berunding lebih dulu dengan gubernur jenderal yang memiliki wewenang. Shimazaki pun menerima alasan itu kemudian akan pergi dari Benteng Bandung. Akhirnya pada tanggal 9 Maret tahun 1942 Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kekuasaannya kepada Jepang. Tapi tidak lama setelah itu terjadi perdebatan antara Kekaisaran Jepang dengan markas pusat tentang kebijakan militer yang akan dijalankan di Pulau Jawa. Sampai akhirnya perdebatan tersebut berakhir untuk sementara waktu dengan dijalankannya kebijakan garis halus. Jenderal Hitoshi Imamura mengizinkan sementara bangkitnya Gerakan Kemerdekaan Indonesia, dan pembentukan organisasi pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Shimazaki untuk menjadi pemimpin Seinen Dojo atau Barisan Pemuda, sebuah organisasi pelatihan militer untuk para pemuda Indonesia yang akan menjadi bagian dari unit asing Satuan Khusus Tentara ke-16 Jepang. Tanggal 8 Januari tahun 1943 upacara pembukaan Seinen Dojo digelar. Dalam upacara itu Shimazaki berpidato kepada pemuda Indonesia yang bergabung menjadi anggota Seinen Dojo. Shimazaki mengatakan kalau tentara Kekaisaran Jepang saat itu sedang berperang untuk mengembalikan Asia ke tangan orang Asia. Indonesia juga telah dijajah Belanda selama 350 tahun dan tertinggal dalam segala aspek. Shimazaki berharap para pemuda Indonesia mempelajari segala sesuatu yang mereka ajarkan sesegera mungkin untuk menjadi tentara yang kuat demi membebaskan Asia bersama-sama. Shimazaki juga memperkenalkan beberapa perwira Jepang yang akan melatih mereka. Sersan Sukamoto akan mengajarkan mereka keterampilan tempur, strategi tempur serta cara menembak, sedangkan Letnan Nyata akan mengajarkan mereka berbahasa Jepang, sejarah Indonesia dan urusan internasional lainnya. Ketika jam istirahat setelah menjalani pelatihan yang sangat keras, ada satu pemuda Indonesia bernama Nur Hadi yang tidak mau memberi hormat pada Sersan Sukamoto yang saat itu menghampiri mereka. Karena tindakannya tersebut Nur Hadi dihajar oleh Sersan Sukamoto. Malam harinya ketika Sersan Sukamoto memeriksa para pemuda Indonesia di kamp mereka, Sersan Sukamoto melihat kalau Nur Hadi sudah tidak ada di kamp. Keesokan harinya Letnan Shimazaki dan Yang Mana mendatangi Nur Hadi di rumahnya. Shimazaki meminta Nur Hadi kembali ke kamp pelatihan, tapi Nur Hadi menolak perintah tersebut karena dia tidak terima sudah diperlakukan kasar. Karena penolakan itu Shimazaki juga bertindak kasar pada Nur Hadi.
karena tindakan kasar Shimazaki, Nur Hadi membalas dengan memukul Shimazaki. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Sambil memukuli Nur Hadi, Shimazaki mengatakan kalau dia tidak butuh prajurit yang lemah dan suka membangkang seperti Nur Hadi. Karena perkataan Shimazaki sebelumnya, Nur Hadi memutuskan kembali ke kamp pelatihan. Tapi karena kesalahannya sebelumnya, Nur Hadi harus menjalani hukuman berdiri di tengah lapangan. Bukannya mengawasi Nur Hadi, Shimazaki justru ikut berdiri di tengah lapangan bersama Nur Hadi. Karena Shimazaki menganggap kesalahan anak buah juga kesalahan pimpinan. Karena itu Shimazaki lebih memilih untuk menjalani hukuman bersama Nur Hadi. Malam harinya seorang perawat bernama Ariati menemui Shimazaki dan mengajukan diri untuk ikut bergabung bersama Seinen Dojo. Tapi Shimazaki menolak karena wanita tidak boleh bergabung dengan Seinen Dojo. Tapi meskipun Ariati tidak bisa bergabung, Ariati diizinkan untuk mendukung dan membantu usaha kemerdekaan. Keesokan harinya para pemuda Indonesia kembali menjalankan pelatihan keras. Pelatihan keras yang dijalani adalah membakar semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang sampai mati demi kemerdekaan Indonesia baru yang dijanjikan oleh Jepang. Setelah beberapa bulan situasi mulai berubah, mulai terjadi konflik antara warga Indonesia dengan tentara Jepang. Bahkan pemuda Indonesia dari Senin Dojo bernama Parto juga terlibat konflik dengan tentara Jepang. Parto dihajar oleh Hamamura, yaitu kapten tentara Jepang yang ingin menggoda adiknya yang bernama Ayu yang berprofesi sebagai perawat. Mengetahui Parto dihajar, Nur Hadi sangat marah dan membalas menghajar Kapten Hamamura. Karena insiden itu pihak Kekaisaran Jepang memutuskan membubarkan Seinen Dojo. Keputusan itu membuat Shimazaki sangat marah, tapi sebagai bawahan tidak bisa berbuat apa-apa. Bulan Juni tahun 1942 pasukan Jepang kalah dalam beberapa pertempuran melawan pasukan sekutu Soekarno, sang pemimpin nasionalisme Indonesia. Dengan antusiasme mendorong orang-orang Indonesia untuk mendapatkan kebebasan dengan kemerdekaan. Karena itu dibentuklah tentara sukarela yang disebut PETA atau Pembela Tanah Air untuk membela Indonesia dari serangan sekutu. Tanggal 10 Oktober tahun 1943 tentara PETA diresmikan bersama tentara Jepang. Para anggota Seinen Dojo juga bergabung dengan tentara PETA. Tapi setelah pembentukan tentara PETA, Kaisar Hirohito mengabarkan lewat radio kalau Jepang sudah kalah berperang dan menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu. Shimazaki yang merasa berhutang janji untuk membantu kemerdekaan Indonesia terus berusaha mempertahankan berdirinya tentara PETA. Tapi Kataoka meminta Shimazaki untuk memimpin pasukannya. Sementara dia akan kembali ke tanah air untuk bernegosiasi dengan markas staf. Shimazaki diselimuti rasa bingung dan bimbang antara berpegang dengan komitmennya sebagai tentara Kekaisaran Jepang dan tunduk kepada tentara sekutu atau membantu tentara PETA meneruskan perjuangan mereka. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia berkumpul dan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Setelah menyatakan kemerdekaan, tentara PETA dibubarkan tapi Belanda kembali datang untuk menjajah Indonesia. Nur Hadi bersama temannya Asep dan Parto mewakili pejuang kemerdekaan Indonesia mengajak Shimazaki untuk ikut bertempur bersama mereka. Mereka juga ingin agar persenjataan pasukan Jepang yang telah menyerah diserahkan kepada mereka untuk bertempur melawan sekutu dan Belanda. Tapi semua permintaan mereka ditolak oleh Shimazaki karena Shimazaki harus berpegang teguh pada komitmennya sebagai tentara Kekaisaran Jepang. Penolakan itu membuat Nur Hadi, Asep dan Parto kecewa pada Shimazaki. September tahun 1945 invasi total pasukan Inggris dan Belanda dimulai. Kedatangan sekutu mengakibatkan banyak korban berjatuhan di pihak Indonesia. Di tengah keputusasaan, Nur Hadi, Asep dan Parto kembali menemui Shimazaki untuk meminta persenjataan tentara Jepang dengan paksa. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara prajurit penjaga gudang senjata dengan Nur Hadi dan kawan-kawan, Shimazaki akhirnya menyerahkan persenjataan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah memberikan semua persenjataan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia, Shimazaki ditangkap oleh tentara sekutu karena dianggap sudah melanggar perjanjian penyerahan. Shimazaki diinterogasi dan disiksa oleh perwira investigasi Belanda yang sangat kejam. Setelah diinterogasi, Shimazaki dikurung di dalam sel. Tapi beberapa hari kemudian para pejuang kemerdekaan Indonesia datang ke markas sekutu untuk membebaskan. Berhasil dibebaskan, tapi dalam pertempuran itu banyak pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur termasuk Parto. Pengorbanan Parto dan para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam membebaskan sadar kalau pilihan hidupnya sebenarnya sudah dia putuskan ketika dia mendengar ramalan dari si nenek sebelumnya. Shimazaki pun memutuskan akan ikut berjuang bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk Indonesia merdeka.
Singkat cerita, Nur Hadi berterima kasih kepada Shimazaki karena dia dan rekan-rekan tentara Jepangnya sudah mau berjuang bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nur Hadi tidak menyangka kalau kemerdekaan yang dia impikan akhirnya terwujud. Malam harinya Shimazaki mengenang rekan-rekannya yang sudah gugur sambil memegang dokter mereka. Tapi tiba-tiba seseorang berhasil menembak Shimazaki dari balik pepohonan. Nur Hadi dan kawan-kawan langsung mengejar si penembak tersebut dan mereka berhasil menghabisinya. Shimazaki akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya diiringi nyanyian lagu kemerdekaan Indonesia dan tangisan para pejuang kemerdekaan Indonesia, dan film pun berakhir.